Ini kisah Jenderal M. Yusuf copot seorang Pangdam secara mendadak karena tak ada saat disidak. Peristiwa Jenderal M. Yusuf mencopot seorang Pangdam secara mendadak ini terjadi ketika Jenderal berdarah Bugis itu sedang memegang posisi paling penting di TNI, yakni sebagai Panglima ABRI atau Panglima TNI. Kisah M. Yusuf mencopot seorang Pangdam itu diceritakan Letjen Rais Abin dalam buku Catatan Rais Abin Panglima Pasukan Perdamaian PBB di Timur Tengah tahun 1976 sampai tahun 1979, Mission Accomplished mengawal keberhasilan perjanjian Camp David, yang ditulis Dasman Jamaluddin. Letjen Rais Abin sendiri adalah salah satu jenderal yang punya hubungan dekat dengan M. Yusuf. Ia lama jadi anak buah M. Yusuf saat Yusuf masih berdinas di Kodam Hasanuddin. Saking dekatnya, meski Yusuf atasannya, Rais Abin tak pernah memanggil Yusuf dengan sebutan Panglima saat berbicara. Tapi, ia selalu memanggil nama pendek Yusuf. Rais Abin selalu panggil Cup setiap bicara dengan M. Yusuf. Waktu Yusuf jadi Panglima ABRI, Abin diangkat Yusuf sebagai staf khusus pribadinya. Rais Abin selalu diajak Yusuf setiap turun ke lapangan. Seperti diketahui semasa aktif jadi Panglima ABRI, Yusuf jarang ada di markas TNI. Ia selalu berkeliling mengunjungi barak-barak prajurit, memastikan kebutuhan prajurit terpenuhi. Tidak heran, jika M. Yusuf dekat dan dicintai para prajurit. Dalam buku Catatan Rais Abin, Mission Accomplished, Rais Abin bercerita, menjelang Lebaran tiba, Jenderal M. Yusuf yang sudah jadi Panglima ABRI menelponnya. Rais Abin masih ingat, Yusuf menelponnya pada pukul 22 malam. Kita sembahyang Id di Padang saja. Ya, kita berangkat pukul 4.30 dari sini, ujar M. Yusuf melalui telepon. Mendengar telepon dari Yusuf seperti itu, Rais Abin sempat bertanya, apakah kunjungan ke Padang akan menginap tidak? Tak usah, jawab M. Yusuf pendek. Maka, berangkatlah Rais Abin mendampingi M. Yusuf berkunjung ke Padang sekalian sholat Idul Fitri di sana. Rupanya, setelah selesai kunjungan ke Padang, Yusuf tak langsung pulang, tapi memutuskan terbang lagi untuk berkunjung ke Banda Aceh. Selesai datang ke Aceh, kembali tak langsung pulang, tapi M. Yusuf mengajak Rais Abin singgah ke Medan untuk bertemu Pangkowilhan yang waktu itu dijabat oleh Letnan Jenderal Susilo Sudarman. Setelah itu memutuskan pulang ke Jakarta. Tapi di tengah jalan, Yusuf memutuskan lain lagi. Ia memutuskan singgah sebentar ke Palembang untuk menjumpai Pangdam Sriwijaya, Brigadir Jenderal Obrin. Tapi kata Rais Abin, saat Yusuf tiba di markas Kodam, Brigjen Obrin tak ada di tempat. Di markas Kodam, M. Yusuf sempat bertanya kepada anak buahnya di mana Pangdam berada. Anak buahnya yang ditanya menjawab jika Brigjen Obrin sedang cuti. Entah dari mana M. Yusuf menerima informasi. Ternyata cuti Obrin itu ke Singapura, kata Rais Abin dalam buku Catatan Rais Abin, Mission Accomplished. Waktu itu, menurut Rais Abin saat menerima informasi Obrin sedang cuti, wajah M. Yusuf sama sekali tidak menunjukkan rasa marah. Biasa saja, tapi ketika sudah tiba di Jakarta pada sore harinya, Jenderal Yusuf langsung memanggil wakilnya Laksamana Sudomo. Pada Sudomo, Yusuf berkata, ganti itu orang. Mendengar perintah bosnya, Sudomo merasa heran. Panglimanya Pak, begitu kata Sudomo dengan wajah heran. Iya, kau carilah penggantinya, jawab M. Yusuf singkat dan tegas. Rais Abin sendiri mengaku waktu itu sempat menengahi. Dia kan cuti Cup. Tapi M. Yusuf menjawab dengan tegas, bahwa dirinya tidak pernah cuti. Rais Abin sempat mendebat Yusuf, bahwa Obrin berhak cuti 12 hari dalam setahun. Tapi Yusuf bergeming, keputusan tetap keputusan, Brigjen Obrin tetap diganti. Keputusan, ya, tetap keputusan. M. Yusuf menginginkan setiap prajurit harus disiplin dan melaksanakan tugasnya dengan baik. M. Yusuf memang lebih mengutamakan tugas daripada yang lain-lain. Menurut Yusuf, seorang militer harus menjaga kedisiplinannya. Tanpa itu, dia tidak berhak menyandang gelar seorang militer, kata Rais Abin dalam buku
Catatan Rais Abin, mission accomplished.